Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan secara shareh, ini Tuan Guru Bajang penggantiku shareh, Zainuddin Sani penggantiku shareh. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maka pengganti Maulana Syekh Hamzah Wadi itu baik diucapkan secara qaulan sarihan wa dimnan wal tizaman. Nah, itu istilah Maulana Syekh itu dalam kitab Mi'rajus Sufyan. Qaul sarih, ucapan sarih, ucapan langsung yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Semua kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, kader-kader awal Nahdlatul Ulama tahu itu semua, mendengarkan itu semua dari mulut Maulana Syekh langsung. Innamal ilmu min afwahil masyayikh. Ilmu yang paling kuat, ilmu yang paling berkah, ilmu yang paling strategis adalah yang langsung keluar dari lisan mahaguru kita. Itu paling kuat itu. Kalau anda mengaji gampang sekarang. Paradigma kita menuntut ilmu era milenial ini sudah berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Dikit-dikit lihat YouTube, kutub nggak pernah dibuka. Sedikit-dikit lihat YouTube. Paradigmanya berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Apalagi yang lebih susah ini. Min usuliddin ila downloaddin. Semua serba di-download. Mau kaji ini, download googling. Kapan baca kitabnya? Ini paradigma yang jadi perubahan. Maka ilmu yang paling barokah, ilmu yang paling bermanfaat itu adalah min afwahil masyayikh, yang keluar langsung dari lisan mulia guru. Itu ilmu. Tadi sudah kita diberikan ilmu-ilmu bermanfaat, barokah oleh Abah Anas, masyayikh kita di Mahat ini. Itu ilmu yang langsung, yang sanad, muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulana Syekh menyambung sanad keilmuannya dari mahaguru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulana Syekh diakui keilmuannya oleh mahaguru beliau. Apakah kita ragu tentang statement pernyataan Maulana Syekh? Kalau memang Nanda memang beryakin, tak akan mungkin meninggalkan Zainuddin. Seolah-olah Maulana Syekh sudah meraba, memotret murid-murid Maulana Syekh itu banyak yang ragu terhadap Maulana Syekh. Maulana Syekh mengantisipasinya dengan wasiat renungan masa. Kalau Nanda memang beryakin, tak akan meninggalkan, tak sampai meninggalkan Zainuddin. Maulana Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyid. Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan secara shareh, ini Tuan Guru Bajang penggantiku shareh, Zainuddin Sani penggantiku shareh. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi. Kalau Nanda memang beryakin, berarti orang yang tidak ragu, orang yang belum yakin tentang pengganti Maulana Syekh itu, berarti Maulana Syekh sudah nasihati kita. Kalau memang Nanda memang beryakin, tak sampai hati meninggalkan Zainuddin. Maulana Al Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyid. Ungkapan spiritual Maulana Syekh ini untuk apa?
untuk meneguhkan keyakinan kepada kita bahwa ada pengganti, ya, Zainuddin Awal dan ada Zainuddin Tsani. Jadi kader Nahdlatul Ulama tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia ragu, maka ya akan menghilangkan keberkahan pada dirinya. Kalau dia ragu dengan gurunya, maka dia akan menghilangkan keberkahan yang ada pada diri dan gurunya. Maulana Syekh sudah menegaskan kepada kita sekalian penggantinya Tuan Guru Bajang. Itu terminologi istilah khas Maulana Syekh kepada kita. Maka jika kita ragu tentang itu, berarti kita ragu tentang kemuliaan, karomah, keulamaan, kewalian Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh. Itu mafhum mukhalafahnya, contrary fact dari apa yang dikatakan oleh Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh. Pengganti Maulana Syekh Hamzah Anwari dijelaskan secara sharih. Ya, penggantiku Tuan Guru Bajang, penggantiku Zainuddin Tsani. Maka kata Zainuddin Tsani itu adalah alaman lil ghalabah, nama yang spesifik yang menunjukkan bahwa ada Zainuddin Awal, ada Zainuddin Tsani. Tidak mungkin ada Awal kalau tidak ada Tsani. Tidak mungkin ada Tsani kalau tidak ada Awal. Apa maksudnya? Bahwa ada silsilatur riasah war riayah, ada silsilah kepemimpinan, ada silsilah ya koordinasi manajerial yang ingin dihadirkan oleh Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh akan tercapai sustainability, istimroriyah, ya, kesenimbungan perjuangan itu. Maulana Syekh punya perspektif sufistik bahwa akan terjadi persoalan pergolakan 10-20 tahun yang akan datang. Maulana Syekh sudah mengantisipasinya. Ini penggantiku, ini Zainuddin Tsani. Itu statement-statement Maulana Syekh ya 40 tahun yang lalu yang kita dengar sendiri. Saya bersaksi, saya mendengar sendiri dari Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh saat saya mengaji dulu di Ma'had. Gambaran-gambaran pengganti ini adalah gambaran ketaatan, loyalitas sami'na wa ta'na kita kepada apa yang distatementkan, dinyatakan oleh Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh. Dan ini tidak salah, tolab taliban, dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah ya mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maulana Syekh sudah mempersiapkan penggantinya yang akan mampu untuk menerobos ruang-ruang kegelapan, ruang-ruang keterbelakangan di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Maka Maulana Syekh menyebutnya dengan sebutan Zainuddin Tsani, Zainuddin Tsani. Ini harus menjadi sebuah prinsip di dalam perjuangan kita. Dan itu tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama adalah sunnah hasanah yang lahir dari Al-Maqrullah Bapak Maulana Syekh untuk menjelaskan tentang estafet kepemimpinan. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi istimror, organisasi yang terus-menerus akan berkelanjutan. Sampai di masa-masa hayat Maulana Syekh mewasiatkan kepada masyayikh-masyayikh kita, termasuk Abah Hanif, Abah Hilmi, Abah Mahmud, ya Allah yarhumah. Beliau dinasihatkan, diwasiatkan oleh Maulana Syekh, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga NWM, napi juga apa saja yang kau putuskan, jangan lupa kasih tahu Hajah Rehanun. Itu wasiat-wasiat akhir hayat. Jika ada pesan-pesan sebelumnya, bisa jadi pesan-pesan sebelumnya adalah ada makna mansuh. Kenapa? Karena ada datang yang belakangan yang menjadi nasikh. Di dalam Al-Quran juga ada nasikh mansuh, ya kan? Pernah belajar ilmu Al-Quran? Ada nasikh mansuh. Maka yang menjadi statement adalah, menjadi produk hukum adalah ungkapan terakhir atau pernyataan terakhir. Itu di dalam organisasi Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang mutlak,
harus berjalan pada rel-rel kebenaran itu. Maulana saya menyebutnya sebagai pengganti. Kata pengganti itu artinya ada yang memberi gantian, bergantian, bergiliran. Ya, bergiliran itu artinya sesuai dengan ritme, ya, zona ruang dan waktu tentu. Maulana saya pada eranya menghadirkan Nahdlatul Ulama, ya, pada ruang dan waktu. Umuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Sederhanun menghadirkan NU pada ruang dan waktu sesuai dengan tugas beliau. Maulana Syekh As-Tsani sekarang ini menghadirkan Nahdlatul Ulama dalam ruang dan waktu. Apa sebabnya? Karena beliau itu adalah berposisi sebagai yakumu